Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Sam, bersuara dengan rasa. Perkenalkan, aku Papa dan aku di sini akan menemani sobat Suarasa semuanya yang ada di rumah dan dimanapun sobat Suarasa berada selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum kita mulai ini lebih lanjut tentang podcast ini, mungkin kenalan dulu kali ya sama podcast Suarasa. Berarti yang belum tahu, podcast Suarasa itu apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, sebenarnya podcast Suarasa ini merupakan sebuah podcast yang diinisiasi oleh salah satu komunitas ada di Jogja, yakni komunitas Ohana Keluarga Cerebral Palsy atau yang biasa disingkat dengan BKSIP di Jogja. Buat yang kepo BKSIP itu apa sih? Nah, langsung aja kepoin di media sosialnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan udah ada kedatangan tamu juga nih di sini ya. Aku nggak sendirian ternyata. Yaitu di sini ada salah satu anggota aktif dari BKSIP ya. Ada seseorang gitu ya yang merupakan penulis. Keren banget ya sih. Nah, langsung aja kita sambut ada Mas Adam. Halo Mas Adam. Halo, Halo, gimana Mas kabarnya hari ini? baik, alhamdulillah. Nah, Tuhan. Kalau boleh tahu posisinya di mana nih Mas Adam sekarang? Di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, di Kalimantan Timur. Panas ya Mas, berarti sana ya Mas? Iya, Oke, kalau di sini baru aja hujan sih Mas di Jogja. Tapi sekarang udah panas lagi. Mungkin boleh kenalan dulu nggak Mas Adam biar sobat Suasa bisa makin akrab nih. halo, saya Atio Adam, saya tinggal di Balikpapan dan saya seorang demo writer. Nah, sekarang pasti sobat Suasa juga semakin kenal gitu ya sama Mas Adam. Nah, sekarang coba mau langsung aja bahas tentang Mas Adam dan cerita-cerita itu yang kasih menarik banget. Jadi, Mas Adam ini merupakan seorang penulis, betul nggak Mas Adam? Ya, penulis. Memoaris kalau secara Betul. secara formal. Memoaris boleh dijelasin nggak Mas? Memoaris itu apa Mas? Kalau mungkin sobat di Memoaris rumah ada yang itu belum tahu. singkatnya seperti penulis non-fiksi kayak Andrea Hirata gitu. Hmm? Ya itu, jadi kalau untuk penulis secara non-fiksi disebutnya memoaris. Oh, jadi semacam menulis autobiografi seperti itu, kayak kisah nyata gitu ya, Iya, kisah sendiri. kisah sendiri. Oke, menarik ya. Oh, betul judulnya apa nih Mas bukunya? Judulnya The Story of Cerebral Palsy Man. Terus itu ceritanya tentang apa Mas? Tahu sedikit. Tentang kehidupan saya dari lahir sampai 28 tahun umur saya. Tuh, berarti sekarang Mas Ademi umur 28 tahun ya? Iya, 28 tahun. Tahun ini Wih, 29. keren. Oke, bulan apa tuh Mas? Agustus. Oke, siap-siap ngucapin Mas Adam ya, sobat suara di rumah, bulan Iya, Agustus. Nah, nah, mungkin kita lanjut aja nih Mas Adam, karena sobat suara di rumah pasti juga udah pada penasaran tentang cerita-cerita Mas Adam gitu ya, seputar kepenulisan ini. Mungkin pertanyaan pertama aku mau nanya nih Mas, pastinya kan bukan sesuatu yang gampang gitu ya, Mas Adam dengan keterbatasan Mas Adam, tapi tetap bisa menulis gitu. Nah, apa sih memotivasi Mas Adam untuk tetap bisa menulis gitu? saya cuma ingin menularkan bakat dari kecil sih. Saya sudah berkecimpung di dunia menulis sebenarnya dari umur 10 ke 11 lah. Awalnya saya pembaca. Oh, berarti udah dari kecil suka nulis ya, Mas? Ya, meskipun tulisannya belum bisa dibaca karena masih pakai pensil. Oh, oke oke oke. Jadi emang itu cita-cita dari kecil pengen jadi penulis gitu ya, Mas? Ya, dari umur 14 tahun. Kalau sekarang Mas udah jadi penulis beneran, perasaannya gimana, Mas? Bangga ya, karena siapa yang menyangka kalau seorang Siti dan hidup di kota yang kecil gitu bisa menjadi penulis di salah satu penerbit indie sih. Keren. Jadi rasanya bangga, bangga juga sama diri sendiri ya, Mas? Iya, bangga banget. Iya, kayak bisa melampaui keterbatasan gitu ya. Iya, iya, begitu. Oke, nah, berarti Mas selama proses penyusunan buku itu, penulisan buku itu, pastinya kan ada suka dukanya tempe, apalagi tempe kayak dilewati. Apa sih momen yang paling berkesan gitu selama menulis
buku itu? Saya menulis satu-satunya di penerbit Biomedia itu adalah yang menggunakan WhatsApp dan satu-satunya yang difabel. Di angkatan 2024 ya. Boleh diceritain nggak, Mas? Kalau dari awal saya itu di ruang untukku sama teman-teman WKSIP yang lain, terus dikenalin sama salah satu teman juga untuk WKSIP juga Nurul, sampai menerbitkan memoir pertama itu eh Life Lessons kalau nggak salah itu. Pokoknya memoir bareng-bareng lah. Dari sorry. Terus ya berlanjut saya mau nulis 5 halaman ngasih cerita ke Mas Dio ownernya disuruh bikin buku sendiri. Kamu mau nggak bikin buku sendiri? Ya udah saya terima aja. Terus berarti ini tuh buku bukan yang pertama ya, kalau buku yang individu ini yang pertama, tapi kalau misal nulis sendiri berarti Yang udah yang ke berapa, Mas? yang keempat secara keseluruhan, yang pertama secara solo. Oke, berarti keempat, kalau misal keseruan ini yang keempat, kalau misalnya solo ini buku pertama saja, Mas. Ya, buku tunggalnya pertama. Terus kesulitannya apa, Mas, selama proses penulisan ini? Ya wajar ya kayak revisi, kadang-kadang stres. Tuh, saya bahkan pernah bilang bahwa, "Mah, Adam pengen dia lompat ke laut," gitu, saking stresnya. Oh, jadi emang nggak gampang juga ya akhirnya untuk sampai Iya, bener-bener selesai bukunya memang itu. Hilal. Nah, kalau boleh tahu nih Sadam tadi kan sempat ngomong kalau misal, ini tuh satu-satunya Mas Sadam itu yang nulisnya pakai WhatsApp. Itu gimana tuh, Mas? Kenapa nggak pakai Microsoft Word atau nggak pakai aplikasi lain? Saya kurang paham, jadi ya saya waktu itu mencoba buat nggak dibantu siapa-siapa dan alhamdulillah setelah menulis, penulisnya mau menerbitkan. Saya Oh, jadi nothing kayak ya, harus dikit-dikit. saya nothing tulus juga. Keren keren keren. Jadi kayak skornya dikit-dikit gitu ya sama editornya ya? Ya kadang 10, kadang 20, kadang pernah 35 juga sehari. Kalau revisian berapa kali semua Revisi revisian tuh kalau disuka? Wah, jadi melewati proses yang sangat panjang ya, Mas. Totalnya sudah berapa bulan, Mas, untuk sampai akhirnya bisa terbit? kurang lebih 4 sampai 5 bulan sih. 4 sampai 5 bulan. Oh, dono. Terus Mas, tadi kan kesulitannya kan karena Mas kan, nggak pakai Microsoft Word dan Shaky gitu ya. Itu bagaimana sih Mas, caranya Mas Adam mengatasi kesulitan-kesulitan atau mungkin ada kesulitan yang lain, terus gimana cara Mas Adam itu mengatasinya sampai akhirnya bisa kelewati gitu? Paling belajar tanda baca, belajar menebalkan huruf di WhatsApp yang pakai bintang itu, ya gitu aja sih. Iya, berarti jadi Mas Adam ini juga sambil belajar juga ya sama proses penyusunan itu, belajar tanda baca, belajar segala macam gitu ya, Mas? Ya, saya punya beberapa buku fisik itu dibukain sekitar 10 tahun lah lebih. Oke, jadi kayak sedikit belajar lagi gitu ya? Iya. Ya menarik menarik menarik. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih dari Mas, ini sekalian kayak mungkin spoiler dikit kali ya tentang bukunya Mas Adam juga. Tadi kan, Mas Adam sebetulnya kalau misal bukunya itu tuh menceritakan tentang dari Mas Adam kecil sampai Mas Adam tuh gede umur 28 tahun gitu ya, Mas. Nah, sebenarnya dari, semua cerita sepanjang hidup Mas Adam itu apa sih pesan yang ingin Mas Adam sampaikan kepada pembaca Mas Adam gitu? Eee, kita pernah jatuh dan kita bisa bangkit lagi kalau misalnya kita punya keinginan yang kuat. Ya jadi kayak jangan pantang menyerah gitu ya, Mas. Ya, Dan selalu yakin bahwa kita bisa melampaui keterbatasan diri kita ya, Mas. ya begitu. Asalkan kita punya kemajuan. Oke, jadi yang penting itu adalah kemauan dulu ya, Mas. Niatnya dulu harus gede ya, Mas. Ya, sabar, konsisten dan tekun, itu sih.
moto saya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir lagi, tambahan lagi. Tadi karena menyinggung konsisten, kalau dari caranya Mas Adam dia bisa konsisten nulis gimana Mas? Pasti kan sempat ada masa bosan gitu-gitu. Kalau Mas Adam gimana caranya? Karena saya ingin membantu orang, jadi, bagaimanapun saya harus menyelesaikan kisah ini untuk menginspirasi orang di luar sana. Jadi itu pentingnya motivasi yang kuat juga ya Mas dari awal. Iya, Ih, keren banget nih Mas Adam kayak punya motivasi yang sangat keren dan mulia banget buat teman-teman di luar sana supaya jadi terinspirasi buat gak gampang nyerah, nggak langsung yang menyerah dengan keadaan diri dan segala macam gitu ya Mas. betul. Nah, terus nih Mas Adam, ada nggak pesan tertentu gitu dari Mas Adam buat teman-teman ataupun sobat suarasa di rumah atau sobat suara hal lainnya yang di mana akun deh gitu. Pertama untuk teman-teman yang juga CP juga sudah kapal sih kayak ada nggak? Hmm. Pokoknya carilah komunitas yang tepat, carilah penerbit yang mau menerimamu, karena untuk kita, untuk diterima di penerbit pasti lebih sulit daripada orang biasa. Oke, karena jadi itu pentingnya kita untuk mencari komunitas yang tepat yang bisa membuat kita bertumbuh, berkembang juga yang ya. Iya, dan jangan anti Dan mencari kritik. fasilitas itu betul, jangan anti kritik, betul. Jadi yang penting juga untuk mencari fasilitas-fasilitas atau media atau sarana-sarana lain yang bisa mendukung kita untuk mengupgrade diri dan mengembangkan setiap kemampuan yang kita punya gitu ya Mas, betul? Ya betul. Oke, nah mungkin itu aja Mas untuk podcast hari ini tuh jadi akhir dari podcast kita. Sebenarnya terima kasih banyak Mas Adep karena sudah mau meluangkan waktunya untuk Terima cerita-cerita di kasih. podcast Suara Saya Mas. Dan meskipun panas-panas masih tetap mau podcast-an sama saya. Makasih banyak ya Mas Adem. Ya terima kasih juga, Kak. Nah, sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, buat sobat-sobat Suara Saya dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk follow media sosial dari WKCP Jogja. Dan jangan lupa juga ke subscribe dari YouTube channel WKCP Jogja. Dan kalau misalnya sobat Suarasa atau teman-teman di luar sana ada yang punya ide menarik atau topik-topik seru yang bisa kita bahas di episode-episode selanjutnya, langsung aja boleh komen di video ini. Oke? Nah, mungkin sekian podcast hari ini. Tetap stay tune. Dan nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Suarasa. Bersuara dengan rasa. Bye. See you.